Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Dwi Widianto, NIM 203190002, kelas PGMIA, mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Ibu Ela Munifatus Sadia. Saya akan mereview jurnal nasional yang bertema Pancasila sebagai ideologi nasional. Di sini saya akan menjelaskan identitas jurnal, judul jurnal, yaitu relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era reformasi. Nama jurnal yaitu Jurnal Office, volume 2, halaman 229-237, tahun 2016, penulis A. Aco Agus. Latar belakang. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil penenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang sebagai ideologi-ideologi lain di dunia. Namun, Pancasila diangkat di nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan demikian, ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara. Ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuan melalui berbagai relasi pembangunan. Hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung suatu orientasi praksis. Oleh karena itu, agar ideologi mampu menampung aspirasi para masyarakat untuk mencapai tujuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan negara, maka ideologi tersebut haruslah bersifat dinamis, terbuka, antisipatif, yang mampu mendapatkan dirinya dengan perkembangan zaman. Tujuan peneliti yaitu di sini untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia melalui berbagai relasi pembangunan. Tidak hanya itu saja, tapi juga untuk memberi pengetahuan terhadap pembaca untuk Pancasila sebagai ideologi nasional serta meningkatkan nilai-nilai dan norma-norma bangsa Indonesia dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan metode kualitatif karena penelitiannya dalam mengumpulkan data atau informasi melalui wawancara terbuka, melakukan observasi atau pengamatan yang menghasilkan data-data untuk menunjang informasi dalam penelitian tersebut, dan hasil yang terperoleh dapat berupa deskripsi pendapat dari responden ataupun hasil catatan lapangan. Hasil peneliti yang pertama, Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformasi, dinamis, dan terbuka. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang ketiga, Pancasila sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealitis, dimensi normatif, dan dimensi realitis. Yang keempat, gerakan reformasi memiliki syarat-syarat, yaitu adanya suatu penyimbangan suatu cita-cita yang jelas landasan ideologis tertentu, yaitu Pancasila. Reformasi dilakukan dengan berdasarkan pada suatu karangan struktur tertentu, atau dalam hal ini UUD sebagai karangan acuan reformasi. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan ke arah kondisi serta keadaan yang lebih baik. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etika sebagai manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya,
Kelebihan penelitian. Dalam jurnal ini, kelebihannya adalah suatu terlalu jelas dalam penyampaian Pancasila sebagai ideologi negara atau nasional. Sudah mencakup semua aspek yang dibutuhkan dan sudah memberikan pandangan terhadap permasalahan tersebut yang dikaitkan dalam jurnal ini. Selain itu, penulis juga memberikan contoh kasus-kasus yang terkait Pancasila sebagai ideologi negara dengan adanya contoh tersebut agar semua orang paham akan maksud yang dijelaskan pada jurnal ini. Selanjutnya, kekurangan penelitian. Menurut saya kata-katanya sedikit membelit. Artinya kadang saya sulit memahami setiap kata ke kata penulis. Bahasanya terlalu tinggi, jadi ada bacaan yang tidak tahu maksud dalam bacaan tersebut. Cukup sekian dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.